Pak pemerintah dalam hal ini BPN yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukan administrasi pertanahan, Bapak, itu tujuan agar tercapainya kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat dan upaya untuk legalisasi aset juga, Bapak, yang arahnya itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Bapak. Terima kasih, Bapak. Saya kira belum tepat ya, itu karena ini sesuai dengan semester 2, you harus bisa jawab sesuai dengan keinginan kurikulum dan SAP ya. Jadi saya kira cukup dulu, yang penting saya punya informasi awal mengenai apa yang sudah kamu miliki dan apa yang belum kamu miliki ya. Baiklah, saya mulai ya. Jadi saudara-saudara, hak atas tanah itu diberikan kepada warga negara atau kepada badan hukum itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan usaha, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau ingin memenuhi kebutuhan usahanya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pribadi itu apa artinya? Pribadi warga negara apa? Untuk pertanian diberikan hak milik supaya bisa mempunyai hak yang kuat melakukan kegiatan pertanian. Selanjutnya kalau untuk perumahan, hak milik perumahan untuk memenuhi kebutuhan di bidang perumahan. Ya. Kalau bisa diberikan hak milik, ya, bisa. Lalu untuk kebutuhan usaha, apa itu? Orang bisa berusaha yang besar. Kalau berusaha besar di bidang pertanian, biasanya dia butuh hak apa? Saudara-saudara, Saudara Yogi Suara, kalau kebutuhannya besar di bidang pertanian, misalnya bikin perkebunan, begitu ya, food estate, begitu, itu butuh hak apa? Hak guna? Hak guna usaha, Pak. Iya, bagus. Jadi kalau untuk kepentingan usaha, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, itu diberikan HGU, begitu ya. Kalau misalnya untuk kepentingan usaha hotel, bikin hotel, itu diberikan hak apa? Hak guna bangunan. Bagus, hak guna bangunan, begitu ya. Kalau untuk lapangan golf, orang mau olahraga, diberikan hak apa? Karena dia bukan merupakan pertanian, peternakan, atau perkebunan, maka yang paling tepat buat lapangan golf itu adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan, Bapak. Hak guna bangunan. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kalau ada pertanyaan, mengapa masyarakat, warga negara, ya, ataupun badan-badan hukum diberikan hak atas tanah? Jawabnya apa tadi, saudara? Untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan usahanya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang itu nanti coba kalian pelajari lagi bukunya. Itu buku wajib kita, itu buku Pak Budi Arsono. Kalian harus baca semua itu ya, supaya ada isinya lah. Malu kita nanti ada alumnus TPN tidak paham mengenai isi buku Pak Budi itu memalukan itu. Nanti orang kecewa, pimpinan kita kecewa kalau kalian tidak berkualitas ya. Nah sekarang kita melihat ada jenis hubungan hukum yang lain yang diberikan oleh negara kepada badan-badan hukum tertentu atau instansi pemerintah lainnya. Itulah yang disebut hak pengelolaan. Begitu ya, saudara ya. Jadi hak pengelolaan itu diberikan sebenarnya awalnya diberikan kepada instansi-instansi pemerintah. Ya, tapi kemudian juga bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan negara